Salam sejahtera bagi kita semua, shalom, damai di hati. Bapak, Ibu, adik-adik, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk beribadah. Ibadah kolom hari Kamis tanggal 4 Maret 2021. Diundang berdiri. Patutlah kita bersyukur kepada Tuhan sebab kita masih diperkenankannya menikmati kehidupan ini. Karena itu saudara-saudara, seperti ungkapan firman dalam kitab Mazmur pasal 92 ayat 2 hingga ayat 5 tertulis, adalah baik untuk menyanyikan syukur kepada Tuhan dan untuk menyanyikan mazmur bagi namamu, ya yang maha tinggi, untuk memberitakan kasih setiamu di waktu pagi dan kesetiaanmu di waktu malam, dengan bunyi-bunyian 10 tali dan dengan gambus dengan kecapi, sebab telah kau buat aku bersuka cita ya Tuhan, dengan pekerjaanmu, karena perbuatan tanganmu, aku akan bersorak-sorai. Mari kita sambut dengan melakukan Kidung Jemaat nomor 170, Kepala yang Berdarah. Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Amin. Jemaat silakan duduk. Saudara-saudara, ketika kita berbeban berat, ketika kita jatuh dalam dosa, hanya Allah yang benar peduli dengan kita. Karena itu dengan penuh kerendahan, kita datang ke hadiran-Nya, memohon belas kasihan dari Tuhan, agar kita diberi pengampunan. Mari kita berdoa. Allah yang Maha Kuasa, yang selalu menuntun mengarahkan langkah hidup kami. Kami bersyukur di malam hari ini, karena Engkau masih beri kesempatan bagi kami untuk boleh ada dalam satu persekutuan kolom. Dan di tengah ibadah kolom di malam ini, kami membawa pengakuan kami di hadapan-Mu. Berkenan Engkau mengampuni kami, karena sadarlah kami sebagai manusia, kami melakukan hal-hal yang seringkali menyakiti hati sesama kami, terlebih menyakiti hati Engkau.
Baharuilah kehidupan kami Bapa, sehingga hidup kami boleh berkenan di hadapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa kepadamu. Amin. Saudara-saudara, tangan Tuhan selalu terulur menyambut setiap orang yang dengan tulus hati mengaku dosa dan kesalahannya. Efesus 1 ayat 7 hingga 8 tertulis, sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa, menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Mari kita sambut dengan melakukan NKB nomor 15, hidup yang penuh berbeban. Mari kita berdoa untuk pemberitaan firman Tuhan. Kita berdoa. Saat ini Bapa, lewat ibadah kolom, kami siap untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Dan kami percaya Engkau akan memampukan kami untuk boleh mengerti firman saat ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa kepadamu. Amin. Bapak, Ibu, adik-adik, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, mari kita membaca satu bacaan Alkitab. Di minggu yang berjalan ini kita membaca kitab Nehemia pasal 7. Nehemia pasal 7 dibaca ayat 61 hingga ayat 73. Tetapi untuk hari ini kita membaca ayat 67 hingga ayat 69. Nehemia pasal 7 ayat 67 hingga ayat 69 berkata begini. Selain dari budak mereka laki-laki dan perempuan yang berjumlah 7.337 orang. Pada mereka ada 245 penyanyi laki-laki dan perempuan. Mereka mempunyai 736 ekor kuda, 245 ekor bagal, 435 ekor unta, dan 6.720 ekor keledai. Demikian bacaan Alkitab. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, damai di hati. Puji Tuhan, di malam hari ini
Kita masih lagi diberi kesempatan untuk boleh beribadah ibadah kolom bersama dengan keluarga kita. Dari bacaan Alkitab yang sudah kita dengarkan bersama, di sini berbicara tentang kualitas dalam jumlah. Nah, saudara-saudara, kualitas hubungan kita dengan Tuhan tentu akan menentukan kualitas hidup yang kita jalani. Nah, seringkali kualitas hidup seseorang hanya dinilai dari seberapa besar pencapaiannya dalam hidup. Dalam jabatan, dalam pekerjaan, kekayaan materi yang dimiliki, seberapa hebat pembangunan yang dilakukan, dan lain sebagainya. Namun sebagai orang percaya, tercermin dari kehidupan rohani setiap hari, dan bagaimana terpelihara hubungan intim dengan Tuhan. Dan ternyata ini perlu dimaknai bahwa kualitas hidup kita dengan Tuhan akan membentuk dan menghasilkan kualitas hidup kita. Rupanya inilah rumusan yang dipakai oleh Nehemia sehingga dia mencapai kualitas hidup. Nehemia mencatat sebagaimana yang ditulis dalam bacaan Alkitab yang sudah kita baca dan dengarkan. Selain budak laki-laki dan budak perempuan, ada juga terdapat sejumlah besar penyanyi perempuan dan penyanyi laki-laki. Di sisi lain, mereka pun punya sumber daya alam dalam peternakan, seperti dikatakan di sini kuda, unta, bagal, keledai yang mencapai ratusan ekor. Jumlah yang begitu besar dicatat oleh Nehemia agar mereka bisa menata secara efisien sumber daya manusia dan sumber daya alam yang dimiliki. Nah, kualitas dalam jumlah yang besar sangat menguntungkan bagi kehidupan umat Israel setiap hari. Untuk bagaimana mereka menjalani kehidupan. Nehemia melakukan penata layanan berdasarkan rencana Allah dalam hidup pribadi tapi juga umat. Dan tentunya rencana yang membawa keselamatan keluar dari pembuangan untuk menuju pada tanah perjanjian, yaitu Yerusalem.
Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara, adik-adik yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Di era milenial ini, informasi untuk beribadah sangat diperlukan. Di zaman ini di mana informasi dengan cepat dan begitu mudah kita terima. Apakah itu lewat FB, Messenger, dan lain sebagainya. Nah, orang-orang ingin mendambakan bagaimana hidup bersama dengan Tuhan. Ada pengalaman yang boleh dialami. Bukan hanya informasi tentang bagaimana Tuhan, tetapi bagaimana pengalaman yang boleh dirasakan bersama dengan Tuhan ketika kita ada dalam situasi pandemi. Ini sudah ada di 1 tahun orang menjalani kehidupan di masa pandemi. Dan ternyata Tuhan tidak pernah meninggalkan kita dalam situasi tersulit apapun. Ketika kita mengalami pergumulan hidup, ada jalan keluar yang Tuhan berikan. Cepat atau lambat. Dalam proses kehidupan. Dan ini akan membentuk kualitas kehidupan orang beriman. Kualitas hidupmu akan menentukan kualitas berkat yang bisa kita alami dalam hidup ini. Karena itu, mari kita bangun hubungan pribadi dengan Tuhan. Taati apa yang menjadi petunjuk firman Tuhan. Andalkan Tuhan dalam segala lakumu. Maka hidup kita akan menghasilkan sejumlah besar berkat kehidupan yang melampaui akal pikiran kita manusia. Bapak, Ibu, adik-adik, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Di minggu-minggu ini, kita berada di minggu-minggu sengsara. Bagaimana kualitas iman kita untuk melihat bahwa dalam menjalani hidup, kita tidak lepas dari pergumulan dan persoalan. Tetapi tidak akan menjadikan iman kita lemah. Tetapi iman kita akan semakin kuat. Dan karena itu, mari kita menjaga sesuatu yang baik. Hubungan kita dengan sesama, terlebih hubungan kita dengan Tuhan. Ketika dalam pergumulan dan persoalan dalam hidup, kita tidak akan mempersalahkan Tuhan. Tetapi kita mengamini bahwa apa yang kita lakukan dalam hidup, apa yang kita alami dalam hidup, itulah bagian yang Tuhan anugerahkan bagi kita. Tuhan Yesus kiranya akan menolong kita, akan memampukan kita untuk tetap kuat menjalani kehidupan karena kita percaya bahwa hidup ini ada di dalam tangan Tuhan. Amin. Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan,
Marilah kita memberi persembahan. Dengarkanlah nats persembahan dalam 2 Korintus pasal 8 ayat 12 tertulis, sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sementara kita memberi, kita akan melakukan NKB nomor 174B, Ku heran juru selamatku. Ku heran juru selamatku, bagiku tersalib, tertumpah darah Rajaku, bagiku yang kecil. Pada kayu salib ku melihat terang, dan beban hidupku ditangnya. Mataku jeli karena iman, dan aku bahagia. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Gembala kami yang baik, inilah kami anak-anak-Mu yang selalu merindukan persekutuan di dalam Tuhan. Ketika ibadah kolom boleh tercipta malam ini, kiranya kami boleh mengalami berkat dari Tuhan. Kami pun bersyukur lewat ibadah kolom ini, kami diberi kesempatan untuk membaca dan merenungkan firman. Firman yang akan menuntun perjalanan hidup kami. Sehingga di tengah situasi apapun yang kami alami dalam hidup, tidak menjadikan iman kami lemah. Tetapi kami meyakini bahwa Tuhan yang selalu ada dan berpengapa di tengah kehidupan kami. Bapa di sorga, Engkau kiranya berkenan memberkati kehidupan keluarga kami masing-masing. Tuhan memberkati suami, istri, anak-anak, maupun orang tua, baik yang bersama dengan kami maupun yang jauh terpisah. Dengan tugas kerja masing-masing, Tuhan tolong, Tuhan sertai. Sehingga apa yang dibutuhkan dalam hidup rumah tangga, semua boleh terpenuhi. Ketika dalam pekerjaan, kami boleh lakukan dengan baik. Tapi juga tanggung jawab kami sebagai orang tua bagi anak-anak, itu akan dinikmati oleh anak-anak ketika ada nasihat didikan, sehingga kami pun boleh merasakan bagaimana kehidupan keluarga kami yang tetap terus diberkati oleh Tuhan. Bapa, kami berdoa untuk pelayan khusus yang ada di kolom Syamas Penatua, bersama dengan UPK, Tuhan kiranya berkati tugas pelayanan mereka. Ada kerjasama yang baik, sehingga apa yang menjadi program pelayanan di kolom, itu akan berjalan dengan baik.
yang nantinya akan dijalani secara bersama-sama dengan anggota kolom yang ada. Kami mengucap syukur karena Engkau masih menyatakan berkat bagi kami. Dan karena itu malam hari ini kami boleh memberi persembahan. Berkenan Engkau memberkati persembahan yang sudah kami berikan, sehingga dapat digunakan dalam pelayanan gereja-Mu. Engkau kiranya juga berkenan memberkati pelayan jemaat, pelayan masyarakat dalam tugas tanggung jawab sebagai seorang pemimpin, tapi juga tanggung jawab jemaat dan masyarakat. Apa yang dilakukan, semua dilakukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami tetap terus berdoa, Tuhan tuntun, Tuhan arahkan langkah hidup kami, sehingga dimanapun kami pergi dan berada, kami boleh menjadi berkat di dalamnya. Tuhan tetap terus memberkati tim multimedia yang tetap terus menjalani tanggung jawab untuk memberi pelayanan yang terbaik lewat ibadah-ibadah yang dilaksanakan di Jemaat Gemim Sebaut Paniki Bawah. Tuhan memberkati semua yang boleh memberi diri dalam pelayanan di Jemaat Gemim Sebaut Paniki Bawah. Terima kasih Bapa. Ini permohonan doa kami di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, adik-adik, saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, diundang berdiri. Mari kita melakukan dari Kidung Jemaat nomor 177. Kidung Jemaat nomor 177, Golgota tempat Tuhanku disalib. Golgota tempat Tuhanku disalib dan dicela, agar dunia damai pula dengan Allah Khaliknya. Dari sana telah mengalir sungai kasih kurnia bagi orang yang berdosa yang memandang Golgota. Kepadamu telah diberitahukan apa yang baik dan yang dituntut Tuhan daripadamu, yaitu mengusahakan yang baik, yang adil, dan yang membangun di tengah-tengah keluarga, jamaat, dan masyarakat. Pergilah dan lakukanlah semua itu dengan berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi saudara-saudara. Tuhan menyinari dengan wajah-Nya dan memberi saudara-saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara-saudara dan memberi saudara-saudara damai sejahtera.
Jemaat silakan duduk. Ibadah kolom malam hari ini telah selesai. Tuhan Yesus memberkati dan selamat malam.